Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang tax planning PPh pasal 21. Nah, topik ini penting karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan dapat mengelola pajak karyawan secara efisien tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Next. Definisi tax planning. Menurut para ahli, tax planning merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, perusahaan mempelajari dan menganalisis peraturan perpajakan untuk mencari cara yang legal dalam mengurangi beban pajak. Tujuan utamanya adalah meminimalkan kewajiban pajak sehingga tercapai efisiensi dalam pengelola keuangan. Next. Selanjutnya adalah definisi PPh 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi seperti gaji, upah, honor, dan jasa lainnya. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak terkait sehingga karyawan menerima penghasilan yang sudah dikurangi pajak. Next. Selanjutnya adalah taxability deductibility objek PPh pasal 21. Prinsip taxability deductibility menjelaskan hubungan antara perlakuan pajak bagi perusahaan dan karyawan. Jika suatu pengeluaran bisa menjadi biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan, maka bagi karyawan, hal tersebut menjadi objek pajak. Sebaliknya, jika tidak bisa dibebankan sebagai biaya, maka bagi karyawan bukan objek pajak. Prinsip ini penting dalam menentukan strategi pemberian kompensasi. Next. Selanjutnya, strategi efisiensi PPh 21. Dalam praktiknya, terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan efisiensi PPh pasal 21. Misalnya, dengan memberikan fasilitas dalam bentuk natura seperti makan atau kendaraan, memanfaatkan zakat dan iuran pensiun sebagai pengurangan pajak, serta mengelompokkan penghasilan agar dikenakan tarif pajak yang lebih optimal. Strategi ini dilakukan tanpa melanggar aturan perpajakan. Next. Selanjutnya, metode perhitungan PPh pasal 21. Dalam tax planning PPh 21, terdapat 4 metode yang bisa digunakan, yaitu metode gross, net gross up, dan mix. Setiap metode memiliki dampak yang berbeda terhadap beban pajak perusahaan dan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih metode yang paling sesuai dengan kebijakan dan kondisi keuangan. Next. Selanjutnya adalah PPh pasal 21 ditanggung pegawai atau gross method. Pada metode gross, eh, pada metode gross, PPh 21 ditanggung oleh karyawan. Artinya pajak dipotong langsung dari gaji yang diterima. Perusahaan hanya bertugas sebagai pemotong dan penyetor pajak ke negara, sehingga metode ini tidak menambah beban biaya bagi perusahaan. Next. Baik, di sini saya lanjutkan untuk PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan pajak atau gross up. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut menambah penghasilan karyawan dan dikenakan PPh pasal 21. Dengan metode gross up, besarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pemilihan metode gross up membutuhkan analisa komprehensif meskipun pengeluaran untuk menanggung PPh pasal 21 karyawan secara fiskal dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan PPh badan. Lanjut di sini ada PPh pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja atau net basis. Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk benefit in kind. Metode ini dikenal dengan PPh ditanggung perusahaan. Gaji diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh pasal 21. PPh pasal 21 ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh badan. Hal tersebut dikarenakan PPh pasal 21 dengan metode net tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh pasal 21 karyawan.
Lanjut, di sini ada PPh pasal 21 mengkombinasikan metode atau mix. Metode ini bertujuan untuk membagi beban pajak PPh pasal 21 antara yang harus ditanggung perusahaan maupun yang harus ditanggung oleh karyawan. Metode mix merupakan kebijakan perusahaan terkait remunerasi karyawan yang tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek dan idealnya tertuang di dalam kontrak kerja. Dalam metode mix, perusahaan memberikan tunjangan yang besarnya tidak sama dengan pajak terutang. Bagi karyawan, tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21. Sedangkan bagi perusahaan, PPh pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan dapat dibiayakan oleh perusahaan, sedangkan jika selisihnya ditanggung perusahaan merupakan biaya non-deductible. Terapan tax planning terkait dengan PPh pasal 21. Klausul pajak dalam perjanjian atau kontrak kerja. Dalam UU Perpajakan telah mewajibkan perusahaan, pemilik proyek atau pemberi kerja melaksanakan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21 dari pihak ketiga. Sedangkan pihak pemberi jasa atau kontraktor tidak berser dipotong pajaknya dengan alasan pada kesepakatan perjanjian kontrak kerja. Masalah pajak tidak dibahas sehingga membuat mereka bersikukuh bahwa harga kontrak yang disepakati tidak dipotong pajak lagi. Lanjut, kusul pajak dalam perjanjian atau kontrak Kenjo, adapun masalah perpajakan yang berhubungan dengan kerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain. Yang pertama adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan tarif sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Sehingga pasal 21 yang dipotong sebesar 50% dikali nilai proyek dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Lanjut, yang kedua ada pemberian jasa selain pegawai dan tenaga ahli yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Dikenakan tarif sebesar tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A dari nilai proyek. Selanjutnya, klausul pajak dalam perjanjian atau kontrak Kenjo. Yang yaitu hal tersebut sering terjadi dalam pembuatan perjanjian atau kontrak kerja yang tidak mengindahkan aspek perpajakannya. Oleh sebab itu, sebelum kontrak kerja disetujui atau ditandatangani harus diperhatikan. Yang pertama, pemuatan klausul pajak dalam kontrak kerja yang mensyaratkan pajak terutang harus dihitung berdasarkan nilai kontrak atau di luar harga pokok barang, yaitu dikenakan dari nilai bruto kontrak, dan juga untuk PPh pasal 21 atau 26, pemberi kerja wajib memotong dari pembayarannya. Yang kedua, klausul pajak secara eksplisit menyatakan siapa yang harus menanggung PPh pasal 21 atau 26, sehingga pajak yang terutang dan pemotongan didasarkan pada klausul tersebut. Next. Selanjutnya ada pemberian kesejahteraan karyawan yang berbentuk natura atau cash, yaitu pemberian sebuah keharusan dalam pelaksanaan perpajakan, keamanan dan keselamatan kerja, ataupun yang berhubungan dengan situasi lingkungan kerja dapat dikorbankan dari penghasilan tetap pemberi kerja. Bagaimana pemberian karyawan yang tidak terus akan memilih untuk memberikan tunjangan kesehatan, maka perhitungan kerja bersifat fleksibel atau deductible, yaitu dari perusahaan, jika perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan taxable atau deductible. Dan jika menggunakan metode reimbursement, maka perlakuan pajaknya bersifat non-taxable atau non-deductible jika syaratan reimbursement dapat dipenuhi. Selanjutnya, ada makan karyawan, yaitu saat berlaku PPh tahun 2000. Makanan dan minuman untuk karyawan sudah dibiayakan di PPh badan. Selanjutnya ada premi asuransi. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU PPh nomor 36 tahun 2008, pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya dibebankan sebagai biaya perusahaan. Tetapi bagi pegawai yang bersangkutan, premi tersebut merupakan bagian dari penghasilan. Selanjutnya ada iuran pensiun, JHT, dan THT. Iuran yang dibayarkan oleh pendirian yang disahkan oleh Menteri Keuangan
boleh dibebankan sebagai biaya atau deductible expense. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan tax planning PPh pasal 21. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada metode gross, yaitu gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Misalnya, berapa sih pajak yang ditanggung perusahaan dengan gaji yang ditawarkan, yaitu sebesar 11 juta rupiah per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan, atau PTKP-nya TK0. Selanjutnya, jadi metode gross off atau gaji bersih dengan tunjangan pajak itu menghitung dari penghasilan neto, di mana pendapatan bruto dikurangin dengan biaya jabatan. Biaya jabatan yaitu 5% dari gaji tersebut, yaitu 11 juta dikali 5%, yaitu 550. Biaya jabatan akan mengurangi gajinya, yaitu sebesar penghasilan netonya. Penghasilan neto di sini 10.450, sehingga dikalikan 12 atau penghasilan neto setahun itu 125.400. Untuk penghasilan neto setahun akan dikurangi dengan PTKP, yaitu TK0 sebesar 54 juta, 400 yang lebih dari 50 juta akan dikenakan 5% untuk tarif PPh pasal 17-nya, sehingga menghasilkan 2.500.000. Ditambah dengan 15% dari 21.400.000, yaitu 3.210.000, sehingga menghasilkan PPh terutangnya 5.710.000. Dibagi 12 menjadi 475.833.000 per bulannya. Selanjutnya, Baik, jadi untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Rionaldo. selanjutnya yaitu metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Adapun tunjangan pajak dihitung berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP dengan mengikuti formula lapisan penghasilan kena pajak berikut. Yaitu yang pertama lapisan 1 dengan penghasilan kena pajak atau PKP 0 sampai 47.500.000, PKP setahun dikurangi 0, dikali 5 dibagi 95 ditambah dengan 0. Lalu yang kedua, lapisan kedua dengan penghasilan kena pajak PKP 47.500.000 sampai dengan 217.500.000. Yaitu PKP setahun dikurangi dengan 47.500.000 dikali 15 dibagi 85 tambah 2.500.000. Yang ketiga, lapisan ketiga dengan penghasilan kena pajak PKP 217.500.000 dikurangi sampai dengan 405 juta. PKP setahun dikurang dengan 217.500.000 dikali 25 dibagi 75 ditambah 32.500.000. Lalu lapisan keempat dengan penghasilan kena pajak PKP lebih dari 405 juta. PKP setahun dikurangi 405 juta dikali 30 dibagi 70 ditambah 95 juta. Next. Selanjutnya yaitu metode gross up gaji bersih dengan tunjangan pajak. Berikut ini cara menghitungnya dengan gaji 11 juta per bulan untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan atau PPKP-nya dengan kategori TK0. Yang pertama, hitung gaji pokok setahun, yaitu 12 dikali 11 juta, didapatkan 132 juta. Selanjutnya, hitung penghasilan bersih setahun, gaji pokok setahun dengan biaya jabatan setahun. Biaya jabatannya yaitu 12 dikali 5% dikali dengan 11 juta, didapatkan 6.600.000. Selanjutnya, penghasilan bersih setahun, 132 juta dikurang dengan 6.600.000, didapatkan 125.400.000. Selanjutnya, hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan bersih setahun dikurang dengan PTKP, yaitu 125.400.000 dikurangi dengan 54 juta sama dengan 71.400.000. Karena PKP setahun 71.400.000, maka berlaku rumus lapisan kedua untuk mendapatkan tunjangan pajak karyawan, yaitu PKP setahun 47.500.000 dikali dengan 15 per 85 ditambah dengan 2.500.000.
Lalu kita hitung tunjangan pajak sebulannya yaitu 6.717.647 dibagi dengan 12 didapatkan 559.803. Next. Next. Selanjutnya yaitu metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Berikut contoh perhitungan PPh 21 untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan atau PTKP-nya dengan kategori TK0 yang dijanjikan gaji bersihnya sebesar 8 juta sebulan. Next. Berikut adalah perhitungan untuk metode net gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Gajinya 8 juta dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 8 juta yaitu 400.000. Lalu penghasilan netonya didapatkan 7.600.000. Penghasilan neto setahunnya 7.600.000 dikali dengan 12 yaitu 91.200.000 dikurangi dengan PTKP dengan kategori TK0 sebesar 54 juta, maka PKP-nya yaitu 37.200.000. PPh 21 terutang setahun yaitu dikali dengan 12, 5% dikali dengan 37.200 yaitu 1.860.000. Lalu PPh 21 terutang sebulannya dibagi dengan 12 yaitu 155.000 rupiah. Next. Kesimpulannya, tax planning PPh pasal 21 merupakan strategi pengelolaan pajak karyawan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Melalui pemilihan metode perhitungan seperti gross, net, dan gross up, perusahaan dapat menentukan kebijakan yang paling optimal. Perencanaan yang tepat tidak hanya membantu penghematan pajak, tapi juga menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta mendukung stabilitas keuangan perusahaan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.